Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Hendra dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 2F. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit materi Qawaidul Lughah yaitu terkait dzaraf atau maf'ul fi. Nah, dzaraf ataupun maf'ul sebenarnya adalah dua kata yang sama maknanya, hanya berbeda istilah saja. Kalau ulama Kufah menamakannya sebagai dzaraf, sedangkan ulama Basrah menamakan itu sebagai maf'ul fi. Nah, apa itu dzaraf atau maf'ul fi? Al-dzarfu huwa ismu waqtin aw makanin untusiba kullun ala taqdirin fi indal Arabi. Dzaraf adalah isim yang menunjukkan makna waktu atau tempat yang dinasabkan. Menurut kalangan orang Arab semuanya itu mentakdirkan makna fi. Nah, untuk pembagian dzaraf sendiri itu ada dua macam. Itu yang pertama adalah dzaraf zaman. Apa itu dzaraf zaman? Dzarfu zamani wa ismu zamani al-mahsubu bi taqdirin fi. Nahu yauma wal lailata wa ghadwatan wa bukratan wa saharan wa ghadan wa atamatan wa sabahan wa sa'an wa abadan wa amadan wa hyanan wa ma asbah dzalika. Dzaraf zaman ialah isim zaman yang dinasabkan dengan takdir maknanya fi atau pada, seperti ada kata al-yauma wal lailata wa ghadwatan bukratan saharan ghadan atamatan sabahan masaan, abadan, ramadan, wahinan, dan sebagainya, sebanyak lagi. Kemudian yang kedua itu ada dzaraf makan. Apa itu dzaraf makan? Dzarful makani wa ismul makani al-mansubu bi taqdir fi hu amama, khalfa, wa qaddama, wa ra'a, wa fawqa, wa tahta, wa inda, wa ma'a, wa izza'a, wa idza'a, wa tilqa'a, wa thumma, wa huna, wa ma asbaha dzalika. Dzaraf makan adalah isi makan yang dinasabkan dengan takdir maknanya fi atau di, seperti pada kata amama, khalfa, qaddama, wara'a, fawqa, tahta, inda, ma'a, izza'a, idza'a, tilqa'a, sama, huna, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi. Oke. Contoh dari modal dzaraf itu seperti pada kalimat sumtu yaumal khamis. Artinya adalah aku berpuasa pada hari Kamis. Nah, kemudian contoh kedua adalah baiti war al madrasati. Artinya adalah rumahku di belakang sekolah. Nah, bila kita telaah dua kalimat ini, ada dua kata yang termasuk dzaraf, yaitu kata yauma dan waro'a. Nah, keduanya dibaca nasab dan menyimpan makna di atau pada. Maka bisa disamakan maknanya sebagai berikut. Contoh kalimat yaumul khamisi. Pada kalimat atau kata yaumul khamisi, di situ seolah-olah ataupun dianggapnya lah, untuk mempermudah itu dianggapnya ada huruf sebelum kata yauma itu huruf fi, itu mentakdirkan fi. Mentakdirkan itu artinya adalah mengira-ngira atau menganggapnya itu ada, seolah-olah itu ada kata fi-nya di belakang yauma atau di depan yauma. Jadi kalau kita baca seluruhnya itu seolah-olah bunyinya gini, sumtu fi yaumal khamisi, seolah-olah ya kan, tapi fi-nya itu tidak tertulis ya. Artinya tersembunyi fi-nya ya. Begitupun pada lafaz waro'a ya kan, di depan waro'a itu ada kata fi-nya ya kan, yang tersembunyi, tidak dimunculkan. Jadi kalau misalnya kita baca keseluruhannya, itu seolah-olah baiti fi waro'al madrasati, seolah-olah itu ada kata fi di depan waro'anya. Nah, catatannya itu apabila kata-kata yang digunakan sebagai dzaraf itu diawali huruf jer, maka kedudukan itu menjadi jar majrur. Contoh sumtu fi yaumil khamisi. Nah, apabila tidak menyimpan makna fi di dalamnya, maka itu bukanlah maf'ul fi atau dzaraf, dan i'rabnya disesuaikan dengan kedudukan dalam kalimat. Contohnya itu alamu anna yaumal jumati yaumun mubarakun. Nah, artinya adalah ketika lafadz atau ketika huruf fi-nya itu muncul, ada ya kan,
tertulis secara jelas, contoh pada kalimat sumtu fi yaumil khamisi, maka kata yauma itu kedudukannya bukan sebagai dzaraf, akan tetapi kedudukannya sebagai majrur atau kata yang dijerkan oleh huruf fi. Akan tetapi jika fi-nya itu tidak ada atau kosong, tersembunyi, maka kata yauma itu berkedudukan sebagai dzaraf, ya kan, jadi i'rabnya menjadi nasab, yaitu seperti pada kalimat sebelumnya, yaitu sumtu yaumal khamisi. Oke. Kemudian untuk pembagian dzaraf sendiri di dalam buku bahasa Arab Universitas Al-Mu'atta jilid 2 dijelaskan bahwa dzaraf zaman dan makan itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama itu adalah dzaraf mutasarrif atau kata yang dapat beramal menjadi dzaraf dan selain dzaraf. Nah, maksudnya adalah kata tersebut, contoh pada kalimat sumtu yaumal khamisi, kan. Lafal yauma itu bisa beramal atau bisa berkedudukan menjadi dzaraf, akan tetapi juga bisa berkedudukan menjadi bukan dzaraf. Contoh pada kalimat yang pertama ini. Pada kalimat yang pertama sumtu yaumal khamisi, maka kedudukan yauma itu sebagai dzaraf, kan. Akan tetapi pada contoh yang kedua, contoh yaumul jum'ati yaumul barakun, maka kalimat ataupun kata yaumul jum'ati pada frase pertama ini adalah berkedudukan sebagai mubtada, yaitu yaumul jum'ati yaumun mubarakun. Hari Jumat itu adalah hari yang diberkahi. Sedangkan untuk kata yang kedua ini, kata yaumun mubarakun, itu adalah kata yaumunnya berkedudukan sebagai khobarnya. Oke, kemudian selanjutnya. Kemudian yang kedua adalah dzaraf ghairu mutasarrif. Adalah kata yang tidak bisa beramal kecuali menjadi dzaraf. Artinya adalah kata tersebut nggak bisa beramal atau berkedudukan kecuali hanya menjadi dzaraf saja. Tidak bisa menjadi selain dzaraf, hanya bisa menjadi dzaraf saja. Contoh pada kata inda, ba'da, qabla dan sebagainya. Kalau dalam kalimat contohnya adalah yad'u Ahmadu qabla al-akli. Artinya adalah Ahmad senantiasa berdoa sebelum makan. Oke, kemudian yang ketiga adalah dzaraf sibuhul mutasarrif, yaitu kata yang bisa dibaca nasab dan juga bisa dibaca jer karena huruf jer. Contohnya yaitu jasar ra'i tata syajarati. Untuk kalimat yang pertama, kata tahtanya itu berkedudukan sebagai dzaraf yang dibaca nasab, ya kan, tahta, ya kan, syajarati. Artinya adalah ra'i duduk di bawah pohon. Akan tetapi untuk kalimat yang kedua, tajri min tahtihal anharu, ya kan, di bawahnya mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Untuk kata tahta yang kedua ini berkedudukan sebagai majrur karena didahului oleh huruf jer, yaitu lafal atau huruf min, maka kedudukan tahta ini menjadi majrur, bukan jer lagi, bukan dzaraf lagi atau maf'ul fih lagi. Nah, kalau dalam Al-Quran sendiri itu ada banyak contoh-contoh ya, contoh dari dzaraf zaman yang ada dalam Al-Quran, yaitu adalah surat Al-Baqarah ayat 184. Kita pindah dulu sini. Nah, lebih kelihatan. Contohnya itu lafaz ayyaman ma'dudat. Lafaz ayyaman ini berkedudukan sebagai dzaraf karena i'rabnya nasab dan mentakdirkan lafal fi sebelum lafaz ayyaman. Kemudian Al-Baqarah ayat 259 pada kalimat fa'amatahu Allahu mi'ata amin tsumma ba'atsa. Nah, kata mi'ata ini berkedudukan sebagai dzaraf, ya kan? Karena
mentakdirkan atau menganggapnya itu pada kalimat atau kata mi'at itu ada huruf fi-nya, ya kan? Kemudian Al-Maidah ayat 3 pada kalimat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Nah, pada kalimat al-yauma itu berkedudukan sebagai dzaraf, ya kan? Karena semuanya dari surat Al-Isra juga dan sebagainya, Al-Kahfi ayat 3, Al-Kahfi 19, 23, Al-Kahfi 25 dan sebagainya itu lafal-lafal yang memiliki makna dzaraf itu mentakdirkan fi atau seolah-olah ada lafal fi-nya, ada huruf fi-nya. Itu untuk contoh dzaraf zaman yang ada dalam Al-Qur'an. Kemudian untuk contoh dzaraf makan yang ada dalam Al-Qur'an seperti pada surat Al-Imran ayat 19, yaitu pada kalimat innad dina indallah bil Islam, itu pada kata indahnya. Jadi di lafal indahnya ini seolah-olah itu ada huruf fi-nya, mentakdirkan fi. Begitupun selainnya, ya kan, pada surat Yusuf ayat 9, Al-Isra ayat 5, Al-Kahfi ayat 17, Al-Mumtahanah ayat 12, Al-Mumtahanah An-Naba ayat 12 dan sebagainya. Semuanya mengandung makna fi yang disembunyikan atau yang ditakdirkan. Oke. Nah, dari kesemuanya itu maka dapat disimpulkan bahwa dzaraf itu adalah suatu untuk menjawab pertanyaan kapan dan di mana, ya kan? Kalau pertanyaan kapan itu muncul, ya kan, maka pasti dalam hal menjawabnya itu menggunakan dzaraf, yaitu keterangan waktu atau keterangan tempat, ya kan? Kapan, misalnya pada kalimat kapan dia berangkat ke sekolah, ya kan, pasti jawabannya kan soal waktu, ya kan. Oh, dia berangkat sekolah jam sekian, atau dia berangkat sekolah pada waktu pagi, atau dia berangkat sekolah eh, pada waktu hujan misalnya, karena kesemua itu mengandung makna dzaraf karena menunjukkan keterangan waktu. Ya. Gitu kan ketika ditanya di mana, ya kan, di mana dia tinggal misalnya gitu, di mana dia tinggal, maka pasti jawabnya itu menggunakan kata keterangan tempat. Di mana dia tinggal? Oh, dia tinggal di Bekasi, ya kan. Oh, dia tinggal di pegunungan. Oh, dia tinggal bersama kakek misalnya. Nah, semua itu menunjukkan keterangan tempat. Nah, itulah sedikit penjelasan terkait dengan dzaraf. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.